Penemuan pasien positif corona ditemukan pada tanggal 2 Maret 2020. Baru selama 3 minggu berlalu, jumlah kasus corona bertambah di Indonesia. Jumlah kasus melonjak 9,3% dengan pasien terpapar 579 dan 49 meninggal. Sehingga Indonesia dinilai lambat dalam penanganan penyebaran virus corona. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar yaitu 270 juta jiwa, baru 1.500 penduduk yang melakukan pengujian. Jika dibandingkan dengan Australia 80.000 penduduk dan Korea Selatan 250.000 penduduk. Tingkat kematian di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata kematian internasional. Peningkatan ini akan terus terjadi dan kekhawatiran ini dilihat dari banyaknya jumlah populasi penduduk Indonesia dan lemahnya kesadaran masyarakat. Selain itu, sulitnya melakukan tes corona bagi penduduk Indonesia juga menjadi kendala mengenai siapa-siapa saja yang berhak melakukan rapid test. Namun sayangnya, di tengah sulitnya melakukan rapid test, justru seluruh anggota DPR RI beserta keluarga berencana melakukan rapid test dengan alat yang baru dipesan oleh pemerintah. Sehingga dinilai menuai kesenjangan sosial yang seharusnya rapid test diutamakan bagi masyarakat kecil dan tim medis yang bertugas. Di tengah-tengah kekhawatiran, seharusnya sikap kewarganegaraan para pejabat ditunjukkan kepada rakyatnya, karena terhitung tim medis yang gugur berjumlah 7 orang, diantaranya 6 dokter dan 1 perawat. Di negara Prancis juga terpapar dengan virus corona. Namun, Perdana Menteri Edouard Philippe dan juga mantan Menteri Kesehatan Agnes Buzyn dituntut karena kelalaiannya dalam menangani virus corona hingga menyebar luas. Kasus ini diadukan ke pengadilan khusus yang melibatkan pejabat publik, yaitu Cour de Justice de la République atau CJR. Lalu, bagaimanakah dengan Indonesia? Peningkatan kasus corona ini tentu menguji kemampuan pemimpin kita dalam mengeluarkan kebijakan, karena dinilai banyak sekali masyarakat menengah ke bawah yang masih memikirkan besok kami makan apa. Terlebih lagi mengenai kesiapan pemerintah dalam menyediakan alat pelindung diri untuk para medis. Di tengah krisis dalam menghadapi corona, ternyata mengguncang perekonomian Indonesia karena terhitung hari ini, nilai tukar terhadap dolar meningkat yaitu mencapai 16.600 lebih dan juga menuntut kecerdasan pemimpin dalam mengambil kebijakan. Untuk kita yang masih bersikap bodoh amat, cobalah untuk memutarkan keputusan. Jika keluargamu menghadapi situasi yang sama, apa yang akan kamu lakukan? Mulailah untuk peduli dengan sesama dengan cara tetap berada di rumah, hindari kontak dengan orang, keluarlah seperlunya, dan tetap jaga kesehatan.